Halo teman-teman, selamat datang kembali di video belajar dasar desain UI UX. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengimplementasikan auto layout di Figma. Jadi auto layout sendiri itu berfungsi nantinya untuk menjaga agar desain yang kita buat itu lebih konsisten dan juga bisa lebih dinamis lagi dari segi konten gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam desain ya untuk konten-kontennya itu kan bisa berbeda-beda gitu. Seperti misalkan kita mendesain suatu halaman produk, nama produknya itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin panjangnya 50 karakter, ada yang 100 karakter gitu kan. Nah, itu. Jadi auto layout itu nanti akan membantu kita untuk menangani hal tersebut. Yang mana nantinya ketika kita mengimplementasikan auto layout itu sendiri, walaupun kontennya dinamis, tapi desain kita akan tetap konsisten gitu ya. Dari segi ukuran, dari segi spacing dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membuat navigasi bar dan juga card dari produk ya. Di sini ada produk berupa sepatu gitu, sneakers. Nah, apa sih fungsi dari auto layout di sini? Nah, seperti yang kita tahu di navigasi bar itu kita ada navigation link ya, terus ada logo juga gitu, logo misalkan websitenya gitu. Nah, tentunya untuk navigation link ini bisa beda-beda gitu ya, panjang karakternya, terus linknya juga, nama linknya juga beda-beda gitu. Contohnya di sini saya coba ganti untuk beranda. Di sini saya ubah menjadi bahasa Inggris misalkan. Nah, beranda misalkan saya coba ganti home. Nah, terus produk saya ganti products. Nah, seperti bisa dilihat ya tadi untuk jaraknya itu akan langsung menyesuaikan secara otomatis gitu ya. Nah, misalkan layanan saya ganti jadi service. Nah, itu. Jadi akan tetap sama jaraknya. Dan saya ubah. Nah, seperti itu. Maka kan secara otomatis menyesuaikan jarak antar navigation linknya ini sama ya, 96. Ini ke sini juga 96. Ini ke sini juga 96. Nah, begitu juga dengan card products di sini. Apabila saya coba rubah namanya, misalkan eh, sepatu bagus. Nah, jaraknya dan ukurannya pun akan menyesuaikan secara otomatis seperti itu. Oke. Jadi kita coba buat di sini. Oke, ini saya lupa ubah. Saya duplikat saja ke samping. Oke, saya hapus dulu ya untuk ini. Oke. Kita di sini coba buat dulu untuk navigation bar ya. Kita coba buat di sini teksnya dulu, misalkan home, terus ada lagi misalkan ada products, terus saya coba ini, saya coba buat untuk service dan about. Nah, saya sudah buat seperti ini. Karena ini belum diterapkan auto layout, jadi jika kita rubah misalkan produknya menjadi asal saja. Nah, ini ukurannya kita harus sesuaikan lagi gitu, jarak antar satu dengan yang lainnya. Nah, berbeda halnya jika nanti kita sudah menerapkan auto layout di komponen kita. Nah, gimana sih cara menerapkan auto layout itu sendiri? Nah, jadi untuk menerapkan auto layout sendiri, kita tinggal seleksi saja komponen kita di sini. Kemudian kita right click ya, klik kanan, kemudian pilih add auto layout di sini.
maka akan secara otomatis terbuat auto layout ini, ngasih tahu aja ya. Nah, di sini sudah terbuat auto layout, dan di samping kanan kita di sini ada section baru, yaitu section auto layout ya, yang sudah terbuka. Nah, di sini kita coba atur jarak. Ada beberapa pengaturannya. Yang pertama itu width-nya atau lebarnya. Ini jika kita lihat ada hug ya. Jadi hug itu secara lebarnya itu akan secara otomatis menyesuaikan daripada elemen kita gitu yang ada di dalam auto layout itu. Jadi kalau misalkan elemennya banyak, maka akan semakin besar juga untuk lebarnya. Begitu juga dengan height, di sini ada height-nya ya. Di sini ada direction ya. Kita bisa atur secara vertikal atau horizontal atau wrap. Jadi nanti ketika sudah uh, elemennya banyak tapi memang sudah melebihi width yang kita tentukan, jadi kalau wrap itu nggak boleh hak ya ininya, widthnya itu nanti akan turun ke bawah. Nah, ini contohnya bisa secara otomatis ke bawah, dan ini juga sama. Nah, ini jarak antar komponennya di sini, yaitu 65. Kita atur jadi 96 saja di sini. Oke, ini untuk padding ya, misalkan kita atur 16. Itu nanti ada jarak di tepinya, di tepi kiri kanannya. Kita atur 0 saja untuk ini. Oke. Navigation link sudah kita buat dengan auto layout ya. Jadi nantinya ini ketika kita rubah, maka akan secara otomatis menyesuaikan seperti itu. Oke, kita coba buat logonya. Logonya kita buat dummy saja dari rectangle ya. Rectangle kita coba atur width dan height-nya itu 72. Kita coba atur warnanya jadi kuning di sini. Oke, kita coba buat di sini seleksi ya dua-duanya. Kita buat auto layout lagi. Jadi di dalam auto layout itu boleh di auto layoutkan lagi gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi auto layout itu bisa masuk ke auto layout lainnya. Nah, kita seleksi logo dan navigation linknya, klik kanan, lalu kita add auto layout. Oke, secara otomatis langsung menyesuaikan ya, jadi dia akan lurus gitu. Nah, oke. Nah, kita coba kasih background dulu, background colornya itu di fill. Kita coba kasih warna biru di sini. Oke, sudah. Dan coba untuk linknya, karena cukup kurang kontras ya di sini, coba kita beri putih dulu. Oke. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Nah, kita tinggal coba atur paddingnya ya, karena ini terlalu mepet atas bawah kiri kanannya gitu. Kita coba atur paddingnya di section auto layout ini. Untuk kiri kanan kita coba kasih 56, dan untuk atas bawah kita coba kasih 24. Terlalu besar ya, seperti ini. 16. Oke, 48. Sip. Oke, sudah jadi ya untuk navigation bar. Jadi navigation bar ini sudah bisa responsif, tapi untuk tampilan desktopnya ya. Nah, jika kita rubah kata beranda, nah, secara otomatis menyesuaikan jaraknya. Kalau untuk kemudian layanan dan tentang kami. Nah, dengan auto layout ini nanti teman-teman tidak perlu, ketika ada perubahan tidak perlu menyesuaikan lagi secara manual gitu ya. Jadi lebih menghemat waktu lah gitu. Oke, selanjutnya kita coba buat di sini yaitu card ya, card dari produk. Nah, kita coba buat rectangle dulu di sini. Kita coba contek dulu dari sini, width-nya berapa, kita samakan dulu. 400 ya, width-nya 400. Ini height-nya kita biarkan dulu, coba setting 500 dulu aja. Oke, kemudian corner radiusnya kita contek juga, itu 32 ya, kita kasih 32.
Untuk backgroundnya kita atur putih ya. Kemudian supaya kelihatan, kita coba buat dulu stroke-nya. Width-nya 2 saja, terus kita arahkan ke warna abu-abu ya. Oke, sudah. Kita coba buat wrapper atau kontainer untuk foto sepatunya nanti. Kita atur di sini, kita coba beri jarak 24 saja atas bawah kiri kanannya. Nah, ini kan di sini 54 ya. Teman-teman bisa melakukan perubahan secara manual dengan ditarik, atau teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, menuliskan secara langsung ukurannya. Jadi karena jaraknya di sini butuh 24 dan di sini sudah 54, jadi kita bisa kurangi dulu 54 dan tambah kita tambah dulu 54 ya, supaya mentok dia, dan kita kurangi 24. Sudah, kita coba kasih corner radius 16 di sini. Oke, kita contek coba width-nya berapa. Untuk width-nya itu 200, untuk height-nya 200. Ini kita kasih 200. Kita coba beri fill yellow ini. Kita coba buat clipping mesh. Nah, kita duplikat ya. Copy paste. Oke. Sebenarnya ini fotonya itu lurus ya untuk sepatunya. Fotonya seperti ini, cuman supaya lebih menarik ya kelihatannya, saya rotate minus 15 derajat. Oke, sudah terbuat di sini. Untuk image card-nya, saya coba buat di sini kategorinya, yaitu sneakers. Untuk sneakers ukurannya di sini saya kasih 18. Feel-nya jangan terlalu kontrasnya, kita agak abu-abuan. Oke, ini nanti untuk image teman-teman bebas bisa cari di Google aja foto produk kesukaan teman-teman ya, bisa satu atau hal lain. Oke, saya kasih jarak ke image-nya itu 24 di sini. Saya duplicate, saya beri jarak di sini 4 ya. Oke, ini nama produknya nanti misalkan sepatu bagus banget. Saya coba beri warna yang agak sedikit gelap di sini. 1 kemudian fontnya saya kasih bold, font size-nya 24. Oke. Dan terakhir untuk harganya ya, misalkan untuk harga saya pakai semi bold, dan saya coba kasih warna biru. Saya coba kan 300 lah. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita coba atur untuk mode dari tipografinya itu ya di sini, supaya dia punya width gitu. Kalau jika seperti ini ya, di mode ini nanti ketika kontennya itu panjang, itu nanti dia akan terus ke samping gitu. Nah, sorry, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi kita coba atur ukurannya di sini. Jadi sebenarnya di Figma itu ada beberapa mode ya. Yang pertama ini layoutnya itu auto width.
Jadi dia akan terus menyesuaikan untuk lebarnya. Kemudian kita auto hike. Jadi untuk auto hike itu width-nya kita tentukan, tapi dia ketika sudah melebihi dari width akan turun ke bawah gitu, dan nanti hike-nya akan menyesuaikan. Nah, yang ketiga itu fixasi. Jadi dari segi tinggi dan lebarnya itu akan ditentukan gitu ya oleh kita. Kita akan menggunakan auto hike saja. Nah, caranya diklik saja, atau bisa juga langsung ditarik gitu ya lebarnya. Nah, kita atur lebarnya itu paling maksimal itu di sini ya, sama dengan lebar dari image cardnya. Oke, kita juga atur untuk ini. Nah, kita atur di sini jarak card ke harga itu 32 lah. Ini 46, kita kurang 46 tambah 32. Oke. Sudah jadi untuk komponen cardnya. Cuman di sini kalau misalkan sepatunya kita rubah ya, misalkan jadi ini. Nah, itu kita harus menyesuaikan manual gitu ya, jaraknya. Kita atur lagi jaraknya gitu. Dan sebagainya itu kan akan sangat memakan waktu ya ketika kita coba untuk membuat desain UI nantinya. Nah, jadi kita di sini akan menerapkan auto layout. Jadi nanti di sini ada beberapa auto layout yang kita buat. Yang pertama kita buat auto layout dari judul dan kategori. Kemudian auto layout kedua itu auto layout pertama kita gabungkan dengan harga. Kemudian auto layout yang gabungan antara judul, kategori dan harga ini kita buat auto layout lagi dengan image card ya. Kemudian auto layout yang sudah dibuat kita buat auto layout lagi dengan card seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kita buat auto layout dari kategori dan nama produknya atau judulnya. Kita add auto layout. Karena sudah kita atur, jadi di sini secara otomatis sama ya, yaitu jaraknya itu 4, lebarnya juga sudah kita tentukan tadi fix, dan height-nya itu nanti akan menyesuaikan secara otomatis itu tingginya. Kemudian kedua kita seleksi antara harga dan judulnya, kita add auto layout lagi. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita coba atur di sini, kita seleksi dengan image card. Kita add auto layout lagi. Oke. Nah, setelah itu kita seleksi antara kontennya dan juga cardnya. Oke, klik kanan dan add auto layout. Oke. Jika sudah, kita coba tes ya, apakah sudah work. Kita coba tes di sini. Oke. Nah, ternyata belum nih teman-teman. Jadi tingginya itu belum mengikuti ya. Jadi di sini tuh tinggi dari cardnya itu dia nggak menyesuaikan secara otomatis. Nah, jadi ada yang perlu kita sesuaikan di sini. Kita coba back dulu. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah auto layout di cardnya ya. Jadi di sini kita pilih cardnya, kemudian di sini di bagian second auto layout untuk headnya kita pilih hub content. Oke, jika sudah di sini jaraknya jadi sama ya antara atas bawah gitu. Ini kita nggak pengen kayak gitu. Ini jadi 24, harusnya 32 ya. Nah, kita atur juga paddingnya nih, padding bawahnya, karena padding atas bawah itu beda ya. Atas tuh 24, bawah itu 32. Nah, sip. Udah, kita coba tes lagi. Oke, sip, sudah. Jadi akan secara otomatis menyesuaikan. Untuk harga juga sama ya, cuman ya kalau harga sih nggak terlalu panjang juga, mungkin panjangnya kan secara otomatis sama. Itu juga dengan kategori, dia akan secara otomatis menyesuaikan seperti itu. Oke, saya back dulu.
Oke, mungkin sekian teman-teman untuk video auto layout. Sampai bertemu di video selanjutnya.